Perang Padri merupakan peperangan yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 sampai tahun 1838. Perang Padri awalnya terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Namun, lama-lama Perang Padri menjadi perjuangan melawan penjajah Belanda. Karena kaum Padri dan kaum adat bergabung jadi satu berjuang melawan Belanda. Perang Padri terjadi karena ada pertentangan dari kaum Padri atau kelompok ulama terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat. Kebiasaan tersebut seperti judi, sabung ayam, minuman keras, tembakau maupun penggunaan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Sebelumnya masyarakat sudah berkata akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Namun masyarakat masih tetap menjalankan kebiasaan tersebut dan membuat kaum Padri marah sehingga terjadinya peperangan. Perang Padri bisa disebut juga sebagai Perang Saudara. Karena dalam perang tersebut melibatkan Minang dan Mandailing. Kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin Sultan Arifin Muningsah. Pimpinan-pimpinan utama kaum Padri diberi gelar kehormatan Minangkabau untuk pada guru agama, yakni Tuanku. Salah satu pemimpin yang paling terkemuka adalah Tuanku Imam Bonjol. Selama Perang Saudara meletus yang ingin melakukan pembaruan, kaum Padri menghadapi perlawanan sengit di tanah datar dan di dataran-dataran rendah. Namun kaum Padri mampu meraih kemenangan. Pada 1815, sebagian besar keluarga kerajaan Minangkabau terbunuh di tanah datar. Dalam Perang Saudara tersebut kaum adat mulai terdesak dan meminta bantuan Belanda pada 1821. Mereka menandatangani suatu perjanjian penyerahan Minangkabau kepada Belanda. Padahal mereka sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan real. Tak lama setelah itu serangan pertama Belanda dilakukan kepada kaum Padri. Serangan tersebut mampu memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Kapellen. Sementara itu kaum Padri menyusun strategi dan kekuatan di Lintau. Pada 1822, pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Govinet oleh kaum Padri. Dalam peristiwa itu Kapten Govinet terluka dan tewas. Pada September tahun 1822, Belanda kembali ke Batu Sangkar setelah tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Nan Renceh. Pada Januari tahun 1825, terjadi gencatan senjata dengan adanya perjanjian Masang. Karena Belanda menyadari menghadapi peperangan yang berat. Apalagi di waktu bersamaan Belanda juga sedang menghadapi perang di Eropa dan melawan Pangeran Diponegoro di Jawa yang mengeluarkan biaya banyak. Kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol mencoba melakukan pemulihan kekuatan dan mencoba merangkul kaum adat untuk bersama-sama berjuang melawan Belanda. Lahirlah konsensus bersama yang berusaha menegakkan ajaran Islam dan Al-Quran di tanah Minangkabau. Pada 1832 perang kembali terjadi dan kaum Padri dapat dikalahkan meski mendapat bantuan dari Aceh. Pada 1833 Belanda mulai melancarkan serangan-serangan baru. Apalagi menyadari tidak lagi perang melawan kaum Padri, tapi juga seluruh masyarakat Minangkabau. Belanda menutup pesisir barat yang merupakan garis bantuan ekonomi dan pesisir timur yang merupakan pintu gerbang perdagangan Minangkabau. Pada 1837, kota Bonjol yang berbenteng akhirnya dapat direbut. Namun, Tuanku Imam Bonjol mampu melarikan diri tapi kemudian menyerah. Selanjutnya Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Priangan, kemudian Ambon dan akhirnya Manado. Perang Padri berakhir pada 1838 di Dalu-Dalu dengan kemenangan Belanda. Semua perlawanan rakyat Minangkabau berhasil ditumpas Belanda. Padang Sebovenlanden di bawah kendali Hindia Belanda dan Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Nederlandica. Selanjutnya Belanda mampu menguasai Minangkabau dan mengandalkan para kepada adat atau penghulu.